Yesaya pasal 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Puji Tuhan, judul kita di pagi hari ini membangun tembok kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di Yerusalem ada sebuah tembok yang disebut tembok ratapan. Pasti semua sudah menyaksikan. Tembok ini dianggap penting dan suci oleh orang-orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Bapak Ibu Saudara, panjang bait suci itu semula 485 meter. Itu panjangnya. Tapi sekarang sisanya hanya 60 meter. Nah, orang Yahudi percaya bahwa tembok itu tidak ikut hancur, sebab disitulah ada sekinah atau kehadiran Tuhan. Karena ada kehadiran Tuhan, jadi tembok itu tidak hancur. Nah, ketika kebenaran dibangun, saudara, jadi Tuhan cari orang-orang mau bangun tembok, tapi tembok bukan yang dimaksudkan tembok yang dibuat orang-orang masa dulu, zaman dulu, tetapi tembok kebenaran. Ketika kebenaran dibangun, ketika kebenaran ditegakkan, maka akan terjadi kebangunan rohani. Amin. Ketika kebenaran ditegakkan, dibangun, didirikan, kebangunan rohani yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi. Orang-orang akan mengalami kebebasan, kebebasan. Orang-orang akan mengalami kemerdekaan. Dari setiap belenggu-belenggu, dari setiap ikatan-ikatan, dari setiap rantai-rantai dosa dan selama ini mengikat mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus bicara dengan wanita Samaria dalam Yohanes 4 ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kami orang Samaria menyembah di sini, Tuhan. Di gunung Gerizim ini kami menyembah, karena nenek moyang kami menyembah di gunung Gerizim ini. Jadi kami turun temurun menyembah di situ. Tuhan Yesus berkata kepada dia pada ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami, itu orang Israel, menyembah apa yang kami orang Israel kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi dia berkata, Tuhan, nenek moyang kami menyembah di situ. Tuhan bilang apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu mengenal Allah yang hidup, yang daripadanya manusia di muka bumi selamat. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang tradisi turun temurun yang mereka lakukan, yaitu menyembah yang tidak mereka kenal. Nah, pada zaman akhir ini, di dunia saat ini, begitu banyak orang yang hidup dalam tradisi, yaitu kepercayaan dari nenek moyang yang mereka sendiri tidak kenal, tapi mereka mempercayainya. Betul Saudara? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal yang disembah nenek moyang. Tapi kami menyembah Allah yang hidup, yang membuat seisi dunia ini selamat. Jadi ketika kebenaran ditegakkan, ketika kebenaran itu dibangun, tembok kebenaran dibangun, maka wanita ini, saudara, pada akhirnya kita lihat, wow, luar biasa ya, dia dilepaskan. Kita tidak boleh menyembah tradisi, saudara. Kita tidak boleh menyembah adat istiadat, Bapak Ibu Saudara. Setiap kali Anda berhubungan dengan roh jahat, dengan tradisi-tradisi yang diturunkan oleh nenek moyangmu, maka roh jahat itu, apa yang tidak kamu kenal itu, akan meminta nyawa Anda. Anda akan berumah tangga, tapi akan kematian, sampai beberapa orang baru lolos. Dan kalau Anda tidak terlepas habis. Setiap kali Anda berhubungan dengan Tuhan Allah, Tuhan Allah memberikan Anda kehidupan dan kehidupan yang diberkati. Amin. Setiap kali kita berhubungan dengan Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu, kita diberkati, kita bahagia, kita di mana-mana dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Masalah banyak persoalan, tapi perlindungan Tuhan ada buat kita tetap tenang saja. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi ini menyembah apa yang tidak dikenal. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk berhasil dan sukses serta bahagia di dunia ini, Anda harus keluar dari tradisi-tradisi
tradisi yang ada hubungan dengan spiritual. Amin. Katakan harus keluar dari tradisi. Kalau bilang harus dari atas semua, Anda lakukan. Bapak Ibu Saudara, coba kita berpikir tentang Maria Ibu Yesus. Wanita ini sangat luar biasa. Kenapa saudara? Karena Maria Ibu Yesus menerobos tradisi orang Yahudi, orang Israel. Betul? Hamil belum menikah, ini hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah berarti tradisi orang Yahudi, hukum yang ada di sana, dia harus mati, harus dilemparkan dengan batu sampai mati. Di Raja Wanita Pesina itu sampai mati, dilempari batu sampai mati. Tapi saudara lihat, wanita hebat ini berdiri. Wow. Wanita yang berani buat terobosan, mendobrak tradisi, mendobrak adat istiadat dari nenek moyangnya. Amin. Ini wanita hebat saudara. Dia berdiri, kenapa dia bisa berdiri? Karena dia tahu kebenaran. Saudara, firman Allah berkata malaikat Gabriel datang berjumpa dengan seorang yang masih perawan. Itulah Maria. Tuhan berjumpa dengan orang-orang hidup kudus. Tuhan berjumpa dengan orang-orang yang bangun dengan Tuhan. Dan Tuhan menaruh sesuatu yang besar untuk tujuan ke depan. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara saya hidup kudus. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau mau bangun pada nenek moyang, nanti nenek moyang yang pulang menyerupai nenek moyang yang Bapak Ibu Saudara mungkin tidak kenal. Ada orang besar, ada orang hitam dalam rumah itu menyembah yang tidak dikenal itu. Orang hitam besar, ketakutan itu setan yang tidak Anda kenal. Jadi kita belajar dari Maria, perawan, gadis yang luar biasa, dobrak tradisi orang Yahudi, dobrak adat istiadat orang Yahudi. Jadi saya bilang tuh anak-anak muda, Anda harus berani berdiri, dobrak tradisi. Kebenaran yang Maria pegang membuat dia tetap berdiri kokoh sampai Yesus Kristus lahir. Tidak ada apa-apa, tidak dirajam, karena dia pegang kebenaran firman Allah. Dan firman Allah itu bela dia, firman Allah itu melindungi dia, firman Allah itu seperti tembok yang kelilingi dia. Tidak ada satu manusia pun yang buat jahat buat dia. Bahkan sekalipun Herodes berusaha mencari membunuh, tapi mereka tetap terlindungi karena tembok kebenaran mengelilingi dia. Ini wanita yang luar biasa saudara. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu bagaikan tembok mengelilingi kita. Siapa buat jamu kita tidak akan pernah kena kita. Karena itu tembok sedang memagari kita, sehingga tidak ada satu kekuatan musuh pun yang dapat hancurkan kita. Jadi betapa pentingnya ini wanita hebat, wanita luar biasa, baik itu wanita Samaria maupun juga wanita Maria Ibu Yesus. Jadi kalau jadi wanita harus kuat, menghormati orang tua, tapi di atas orang tua ada Tuhan Allah. Jadi kalau mama menyembah, aku menyembah, saya betul menyembah Tuhan. Pilihan ada pada tangan engkau anak muda. Kalau Anda ulangi kehidupan Anda, orang tua Anda, nenek moyang Anda seperti gini, sama katakan saudara akan kehilangan Tuhan Allah dalam hidupmu. Dan kalau Anda kehilangan Tuhan, betapa hidup itu sangat menderita, sangat saudara. Jadi untuk berhasil dan sukses serta bahagia di dunia ini, Bapak Ibu Saudara harus keluar dari tradisi-tradisi yang ada hubungannya dengan spiritual. Bapak Ibu Saudara, tradisi membuat kita tidak efektif. Amin. Tradisi itu membuat kita tidak efektif. Tradisi membuat kita tidak berhasil. Tradisi membuat kita tidak produktif. Tradisi membuat kita tidak maksimal. Tradisi membuat kita tidak berkembang, tidak bisa buat apa-apa, karena tradisi itu mengikat kita. Yesus berkata kepada wanita itu, kita lihat ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan pada siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Saudara, Allah itu roh besar. Dan kalau kita mau menyembah Dia, kita harus menyembah dalam roh kecil, itulah roh kita. Jadi roh kita berjumpa dengan roh Bapa. Ketika kita
waktu Anda menyembah Tuhan, pikiran Anda tidak boleh kemana-mana. Anda harus fokus sama Tuhan. Hati dan pikiran Anda fokus sama Tuhan. Karena waktu kita menyembah, roh kita dibawa menyatu dengan roh Bapa. Dan Bapa mau kita menyembah Bapa seperti itu. Yaitu roh kita menyatu dengan roh Bapa sehingga ada keintiman. Dan ketika kita menikmati keintiman, kepuasan, damai, sukacita kita nikmati. Sehingga menghadapi masalah apapun kita tetap berdiri stabil. Jadi wanita itu bilang, Tuhan, orang tua kami dan nenek moyang menyembah di gunung itu, gunung Gerizim ini. Tapi engkau berkata, orang-orang Yahudi berkata bahwa hanya di Yerusalemlah kami menyembah. Tuhan bilang, Allah itu roh, dan kalau kau menyembah Dia, di mana saja menyembah Dia. Amin. Tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Jadi Allah itu roh, bukan daging. Karena Allah adalah roh, dan hanya Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita yang mengenal Allah di dalam Bapa itu, mengenal Allah Bapa. Jadi saudara, kenapa roh kita? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Waktu Roh Kudus menjamin diri kita, Roh Kudus yang dalam diri kita bertemu dengan Bapa. Jadi betapa penting Anda bertobat, sehingga Roh Kudus masih dalam hidup Anda, sehingga Anda mulai bangun hubungan dan Anda punya roh yang dimana dalam diri ada Roh Kudus. Nah, roh kita akan berjumpa dengan roh Bapa sehingga terjadi keintiman. Ya, jadi karena Roh Kudus yang tinggal di hati kita mengenal Allah Bapa, makanya kita harus menyembah Dia. Tanpa Roh Kudus, manusia roh kita tidak tahu dan tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Betul? Karena Roh Kudus ada, Dia beritahukan buat kita apa yang harus kita lakukan. Nah, mengapa kita harus menyembah Tuhan dalam kebenaran? Karena hanya dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus, kita menjadi layak untuk datang menyembah Allah. Saat kita menyembah Allah, kita harus fokus seperti tadi saya bilang, harus fokus dengan Bapa. Amin. Jadi harus dalam kebenaran. Mengapa? Karena hanya dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus, hanya dalam Yesus Kristus kita menjadi layak untuk datang menyembah Allah. Ketika bersama diri kita dilayakkan Tuhan untuk bertemu dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kebenaran disampaikan, ikatan-ikatan tradisi yang mengikat wanita ini dilepaskan. Wanita ini dilepaskan dari belenggu dosa yang membelenggu dia. Kita lihat ayat 28, dia berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Sudah lihat, ketika kebenaran disampaikan, maka orang ini dilepaskan dari kehidupannya. Dia tinggalkan tempayannya, dia tinggalkan buyungnya, saudara. Dia tinggalkan masa lalunya, dia tinggalkan ketakutannya. Saudara lihat, berjumpa dengan Tuhan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berjumpa Tuhan, ketika kebenaran disampaikan, dia respon positif. Saya tinggalkan tempayan saya tinggalkan ini buyung saya tinggalkan masa lalu saya tinggalkan ketakutan saya. Wah, tidak gampang bagi dia, saudara. Ini wanita sudah 5 kali bersuami, 5 kali kawin, saudara. Kemudian yang ada sekarang dengan dia pun belum menikah. Makanya Tuhan bilang, bagus kamu jujur. Tetap penting saudara jujur dengan Tuhan, dengan diri saudara, untuk satu perbuatan dosa. Dan ayat yang ke-29 berkata, mari lihat, dia katakan dua orang Samaria, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Masa dia bisa tahu bahwa saya kawin 5 kali? Masa dia bisa tahu kalau suami yang ada dengan saya itu bukan suami saya? Saudara, saya mau katakan, hanya orang-orang yang kebenaran yang akan tahu masalah ini. Yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, ketika berjumpa Tuhan terjadi pembaharuan pola pikirnya. Kemudian langkah berikut, tinggalkan masa lalu, tinggalkan buyung, tinggalkan ketakutan, tinggalkan semuanya dan pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk bersaksi, pergi untuk katakan tentang Yesus buat orang-orang yang ada di Samaria. Luar biasa, saudara. Kita bisa bayangkan jam 12 siang wanita ini pergi timba air. Dan saudara tahu Tuhan mengasihi dia. Ini tidak mungkin Tuhan Yesus itu lewat Samaria, karena kita tahu Samaria dan Yahudi itu bermusuhan amat. Tidak
Tidak akan pernah mereka melintasi daerah Samaria. Bagi orang Yahudi, Samaria itu sangat menjijikan karena mereka kawin cerai. Mereka kawin beda dengan orang Yahudi ya. Mereka kawin dengan orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan Allah. Jadi campur baur lah mereka. Jadi orang Yahudi sangat jijik, apalagi melewati mereka, apalagi berbicara dengan mereka. Tapi sudah lihat, Yesus mengasihi dia. Yesus tahu sekalipun ada permusuhan, tapi Yesus harus datang untuk seorang wanita ini. Saudara, kita bisa bayangkan 5 kali cerai, 5 kali kawin-kawin, 5 kali, dan yang ada dengan dia itu tidak punya ikatan pernikahan. Betapa sedihnya saudara. Dan Yesus tahu, Yesus sayang dia. Makanya Yesus tidak peduli dengan tradisi Yahudi bahwa tidak boleh berbicara dengan orang-orang Samaria, tidak boleh melintasi daerah itu. Tapi Yesus buat terobosan karena ada seorang wanita yang perlu ditolong. Apapun masa lalu Anda saudara, Tuhan mengasihimu. Wanita-wanita dengar, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan tidak lihat masa lalu Anda. Yang penting Anda mau bergerak. Ketika dengar firman, tinggalkan semua itu. Anda harus maju ke depan. Anda harus bicara jujur seperti wanita ini. Kalau Anda tidak bicara jujur, kehidupan Anda akan terus mengikuti Anda. Kebohongan Anda akan terus mengikuti Anda. Anda harus bicara jujur seperti wanita ini. Makanya Tuhan bilang, kamu berkata benar. Karena yang ada padamu itu bukan suamimu. Tuhan mau Anda jujur dengan kehidupan Anda yang berdosa. Anda tidak boleh bilang separuh dan separuh Anda tinggalkan. Yang separuh itu akan kejar Anda, akan menghantui hidup Anda. Jadi saudara bisa bayangkan Yesus datang hanya untuk seorang Samaria yang bertahun-tahun menderita, tertolak. Tidak gampang saudara untuk seorang wanita diperlakukan seperti gini. Banyak cemoohan yang datang. Pasti tetangga-tetangga bilang, suami mana? Suami suka yang lain ulang. Punya anak tapi mana suami? Suami sudah pergi. Itu tekanan mental bagi seorang wanita. Tapi saudara tahu, Tuhan mengasihi dia. Tuhan buat terobosan, datang di tempat itu dan mengasihinya. Tuhan bicara kebenaran untuk dia. Dan dia tinggalkan semua itu. Dia pergi lagi bawa orang-orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, wanita ini tinggalkan ketakutan. Tadi saya bilang, saya mau katakan ketakutan adalah roh perbudakan. Jadi kalau Anda terikat ketakutan saat ini, saya mau katakan Anda lagi terikat roh perbudakan. Anda diperbudak oleh roh itu. Jadi saudara, bukan ketakutan biasa ya. Sampai Anda terus takut menangis. Itu roh itu lagi ikat Anda. Dan kalau sementara ikat, Anda perlu dilepaskan. Ketakutan membuat hati kita menjadi lemah. Ketakutan membuat kita patah semangat. Ketakutan mengaktifkan imajinasi buruk dalam pikiran kita. Ada sesuatu belum terjadi, kita sudah berpikir terjadi. Ketakutan menghambat aliran kuasa supranatural Allah. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara takut, Bapak Ibu Saudara tidak bisa bersaksi. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencari orang yang mau membangun tembok. Orang-orang yang mempunyai kemauan keras, orang-orang yang berkeinginan tinggi, orang-orang bersemangat, orang-orang bergairah, orang-orang yang antusias, orang-orang bersemangat, berapi-api untuk memberitakan Injil kebenaran, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus buat orang lain. Tuhan mau cari orang-orang ini saudara. Orang yang mau bangun tembok kebenaran, orang yang mau bicara kebenaran, orang yang mau bersaksi, orang yang mau bicara tentang Yesus. Tuhan cari orang-orang ini, orang-orang bergairah, orang-orang bersemangat, orang-orang antusias, orang-orang berkobar-kobar, berapi-api untuk berdiri, untuk bersafaat. Saudara, zaman akhir ini Tuhan cari Anda sebagai pendoa syafaat. Kalau Anda tidak berdoa, Anda akan hancur. Anda harus berdiri dan berdoa. Bangun tembok doa. Doa itu merupakan satu kerinduan bagi Bapak Ibu Saudara. Suka atau tidak, Bapak Ibu Saudara harus berdoa. Harus rajin berdoa. Saudara, di zaman ini saudara, dengan kondisi seperti gini, kita harus semakin rajin berdoa. Terus menerus berdoa. Untuk apa saja. Untuk mama, papa, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, teman di kantor, tetangga, untuk kota ini, untuk bangsa ini, dan bangsa-bangsa. Kita harus berdiri. Tuhan cari orang-orang ini yang tetap bergairah. Tuhan tidak lihat umur saudara. Betul saudara. Saya mau bilang, bangkitlah pendoa-pendoa syafaat. Jangan berdoa tradisi saudara.
Anda harus berdiri berdoa, bergerak. Tuhan kita mau berdoa apa lagi? Tuhan bangsa mana lagi? Hamba Tuhan mana lagi? Pemimpin mana lagi? Gembala mana lagi? Orang mana lagi? Yang saya mau doakan Tuhan. Tuhan ngomong buat saya mau doakan dia. Setelah saya masak pun, saya mencuci pun, kalau Tuhan taruh sesuatu, saya akan berdiri. Masa sampai saya berdoa buat orang itu. Atau dalam mobil perjalanan saya teringat sesuatu Tuhan kasih, saya akan berdoa untuk orang itu. Dalam jangka waktu dekat. Apalagi kalau kita berbahasa roh, berdoanya tuh cepat, saudara. Masa-masa genting kita harus berdoa. Saudara, kita tidak tahu ke sana ini kita beribadah kepada Tuhan atau tidak lagi. Apakah ada banyak peraturan-peraturan ke depan? Kita tidak tahu. Dunia tidak semakin baik, saudara. Dunia menuju kehancuran. Jadi kalau Bapak Ibu lengah, masa bodoh, tidak mau tahu yang gereja, tidak mau tahu homesel, sangat disayangkan, sangat miris, saudara. Jadi saudara, mari kita beritakan Yesus itu Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan mengasihi Anda. Jangan hidup seperti gini. Anda harus berbalik dari cara hidup Anda yang salah. Coba belajar seperti wanita Samaria. Waktu perbincangan saya tahu itu berapa menit, tapi perubahan pola pikir terjadi. Dia melangkah, tinggalkan hidup masa lalu. Dia pergi menginjili orang-orang, dan orang-orang datang kepada Tuhan. Itu luar biasa. Jangan jadikan hidupmu itu terbuang, saudara. Tidak lakukan sesuatu bagi Tuhan dan kerajaannya. Kita harus buat sesuatu dong. Kita doakan orang-orang. Mari kita gairah, saudara. Tuhan cari orang mau berdiri bangun tembok, saudara. Tembok kebenaran, tapi tembok doa. Untuk berdiri bagi bangsa-bangsa, supaya hukuman Tuhan tidak jatuh. Saudara, kita lihat dunia begitu hancur. Di mana-mana saat ini kekuatan-kekuatan penyembahan berhala, roh jahat sudah mulai naik. Orang mulai adu kekuatan sekarang, saudara. Sekarang. Orang mulai cari ilmu di gunung-gunung, di lembah-lembah, kebanyakan di gunung. Jadi kita akan berdoa tempat-tempat penyembahan berhala, Tuhan goncang tempat itu. Supaya orang harus kembali menyembah Allah yang hidup, Allah yang dikenal dalam Yesus Kristus, bukan Allah yang tidak dikenal. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yehezkiel dipanggil sebagai saksi akan kejahatan penduduk dan pemuka-pemuka kota Yerusalem. Tuhan panggil Yehezkiel mari jadi saksi. Kau lihat kejahatan ini umat Israel, kau lihat bangsa Yehuda, kau lihat dari pemukanya, nabinya sampai penduduk. Kamu lihat sini, mari sini kamu lihat. Perilaku mereka dilukiskan dengan kotoran logam atau sanga. Jadi kalau bilang sanga itu kotoran logam yang tidak ada gunanya lagi selain dibuang. Ya sudah, karena kotoran logam tidak punya guna, dibuang. Selain dibuang atau selain dilebur sampai lenyap, karena itu kotoran, lebur sampai hilang lenyap kotoran itu. Ayat 18 dan 22 dikisahkan di sana. Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya ibarat tembaga, timah putih, besi dan timah hitam dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Wow, so itu susah untuk dilepaskan. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku. Jadi waktu Tuhan lihat ini amarah, Tuhan mau mencurahkan. Makanya Tuhan itu sebelum mencurahkan, Tuhan mau cari orang. Adakah orang yang mau berdiri bagi mereka kejahatan ini? Tetangga-tetangga yang kejahatan, adakah Anda mau berdiri dan berdoa untuk mereka? Itu maksud Tuhan begitu. Kita berdiri sebagai tembok. Kita ada di celah-celah kemarahan Tuhan. Tuhan akan hancurkan dia. Tapi di antara Tuhan dan orang ini, celah ini kita masuk di sini untuk berdiri. Tuhan, jangan musnahkan, selamatkan dia. Dengan memakai gambaran proses peleburan pada masa itu, Tuhan menyebut Yehuda sebagai sanga atau kotoran logam yang harus dibuang. Tadi saya bilang itu harus dibuang. Tapi saudara, Tuhan yang begitu baik. Namun Tuhan masih mengumpulkan sanga. Tuhan masih mengumpulkan kotoran-kotoran yang mengembang itu. Tuhan masih mengumpulkan sanga, kotoran logam itu, dan perak untuk dilebur dalam api murkanya. Tuhan kasih masih dia untuk lebur lagi, tapi bukan untuk dihancurkan. Artinya Yehuda dihukum bukan untuk dibinasakan, tapi dimurnikan. Sebagaimana perak tidak berguna kalau sanga tidak dibuang, demikian juga ampas dosa harus dibuang melalui peleburan agar kebenaran sejati muncul. Jadi prosesnya harus melewati
peleburan yang panas dan menyakitkan, tetapi hasilnya iman yang murni. Iman yang murni dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dapati kita seperti sanga, kotoran yang tidak berguna, tapi Tuhan ambil lagi. Tuhan masuk ke dalam proses, tapi tujuan bukan hancurkan kita, tapi murnikan kita supaya kita punya iman buat Tuhan. Itu cinta Tuhan. Seharusnya orang Yehuda terlempar pindah, tapi Tuhan ambil lagi mereka. Proses lagi. Jadi kalau kita diproses, saudara, terima. Anda yang lagi diproses, karena Anda buat dosa, Anda harus terima. Anda harus terima proses itu karena hidup Anda berdosa. Tuhan masih kasih Anda kesempatan. Dia lebur Anda lagi dalam proses itu. Tujuannya memurnikan Anda. Tapi kalau Anda tetap main-main dengan dosa, Tuhan lemparkan Anda. Artinya murka Allah akan dijatuhkan. Kita itu seperti umat Israel dan Yehuda. Kita sudah alami kasih dan anugerah Tuhan. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita sudah ditebus Tuhan. Kita dulu hidup terkutuk. Tapi waktu kita berjumpa Tuhan, kita dilepaskan dari kutuk. Kita punya DNA bukan orang tua jasmani. Kita punya DNA Yesus Kristus. Kita sehat, kita bahagia. Kita diberkati di muka bumi. Tuhan sayang kita, saudara. Tuhan mengasihi kita, firman-Nya, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita, tebus kita dari hidup perbudakan dosa. Tuhan mati bagi kita, darahnya mengalir untuk menyucikan kita dari setiap pelanggaran dosa kita. Kita banyak buat dosa, saudara, tapi Tuhan ampuni kita. Tapi saudara, kita tetap bermain-main dengan dosa. Banyak orang sudah mengalami kelepasan, sudah mengalami pertobatan, sudah mengalami kasih karunia Tuhan, tapi tetap bermain-main dengan dosa. Dosa itu tetap melekat seperti sanga dengan perak. Sudah dikorinda-korinda tidak terlepas. Itu kotoran yang melekat pada perak. Kalaupun pakai korinda pun susah terlepas. Tapi Tuhan Allah bilang, sekalipun kamu kotor, aku terima kamu, aku cari kamu. Kamu di lumpur dosa, kamu berzina, kamu berselingkuh, kamu bohong, kamu mencuri. Tapi aku cari kamu. Aku cari kamu, kamu kotor, tapi aku cari kamu. Kamu hidup sembarangan, suka nonton pornografi, malam-malam telanjang, musik-musik dunia yang membuat kamu berdosa. Kamu banyak jatuh dalam dosa, tapi aku cari kamu. Aku cari kamu untuk lebur kamu lagi, untuk proses kamu lagi. Tujuannya supaya kamu murni. Itu maksud Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ibarat sanga yang masih melekat lagi dengan perak, demikianlah dosa masih terus melekat dalam hidup kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Seharusnya kalau kita sudah dikuduskan, kita jaga kekudusan hidup kita. Seharusnya kalau kita sudah angkat dari dosa persinahan dan kembali lagi, jangan Anda bermain-main dengan dosa itu. Bertahun-tahun Anda hidup berbohong pemimpinmu. Kamu hidup dalam persinahan. Kamu hancurkan orang-orang. Kamu hancurkan manusia-manusia. Kamu hancurkan perempuan-perempuan. Kamu simpan tutup rapat. Tapi sekalipun yang bikin kamu kotor najis, Tuhan cari kamu. Tuhan cari sanga. Tuhan cari kotoran-kotoran yang tidak pantas untuk disayangi. Seharusnya dilebur lagi untuk lenyap dari pandangan Tuhan. Tapi betapa baiknya Tuhan. Anda tidak tahu kapan SK datang. Anda tidak tahu, saudara. Jangan sampai Tuhan Allah panggil, Anda lagi hidup berzina, Anda lagi bohong istri Anda, hidup kebencian, dendam, sakit hati, dan tidak mau mengampuni. Lagi terikat ada dalam tradisi. Apa yang Anda dapatkan, saudara? Dengar baik-baik, saudara. Jabatan, kedudukan, uang, harta, kekayaan, semua habis lenyap. Itu akan habis lenyap. Jangan banggakan itu. Jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, uang, saya mau bilang prestise Anda akan lenyap. Itulah sebabnya kenapa Anda melekat hati kepada barang-barang yang akan lenyap. Anda harus melekat hati pada Tuhan Allahmu yang mengasihimu. Apakah Tuhan tidak tahu Anda susah? Tuhan tahu Anda susah dan Tuhan akan menyuplainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sayang kita semua.
Tuhan mau jangan kotoran-kotoran itu melekat lagi pada Anda. Hanya satu cara yang bisa dilakukan agar sanga itu lepas, yaitu dibakar lagi sampai lebur. Anda harus mengalami proses pembakaran, proses peleburan, proses kesakitan, dan semuanya itu amat sangat menyakitkan. Jadi saya mau bilang, Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah Anda berpikir salah tentang Tuhan. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap mengasihi Anda. Jangan sampai beras tidak ada, Anda bilang Tuhan tidak baik. Kalau beras ada, Anda bilang Tuhan baik. Kalau Anda naik pangkat, Tuhan baik. Tidak naik pangkat, Tuhan tidak baik. Tuhan tidak seperti gitu. Tuhan tetap baik. Kalaupun Anda mengalami proses-proses zaman ini, saat ini, Anda perlu koreksi diri Anda. Kotoran apa yang masih melekat pada beta pun diri. Relakan hati Anda untuk diproses lagi. Dalam peleburan Tuhan. Untuk memurnikan Anda. Anda harus rela. Api murka Allah memang sangat panas. Sehingga proses peleburan menjadi sangat menyakitkan. Tetapi menghasilkan kemurnian iman. Yang membawa damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi sanga yang masih melekat pada Anda? Apa yang menjadi sanga? Apa yang menjadi kotoran yang masih melekat pada Anda? Yang kedua, bersediakah Anda menyerahkannya untuk dimusnahkan Tuhan agar Anda menjadi seperti perak yang murni? Kalau sanga atau kotoran itu masih melekat, bersediakah Bapak Ibu Saudara menyerahkannya kepada Tuhan untuk dimusnahkan supaya Bapak Ibu Saudara menjadi perak yang murni? Jawabannya ada pada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, kenapa sih Tuhan murka untuk orang Israel? Khususnya untuk orang Yehuda. Sampai murka Allah mau turun. Bukankah Tuhan baik? Bukankah Tuhan mengasihi umatnya? Bukankah janji Tuhan bahwa Tuhan pelihara mereka? Tapi kenapa sampai Tuhan murka mau turun? Ya, kemarahan Tuhan mau dilepaskan. Bukankah mereka umat Tuhan? Bukankah mereka orang mengasihi Tuhan? Itu sama dengan kita. Katong pergi ibadah, katong pergi bawa persembahan perpuluhan. Lalu kenapa katong sakit? Lalu mengapa masalah banyak? Katong super buat untuk Tuhan. Lalu kenapa katong begini? Kenapa susah? Kenapa cari kerja susah? Kenapa Tuhan? Kenapa? Itu seperti orang Israel. Kenapa Tuhan mau murka jatuh untuk kita? Kan Tuhan kita ini kan umat yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan murka untuk kita? Saudara, saya mau bilang, ini daftar dosa yang orang Yerusalem. Dosa-dosa Yerusalem, dosa-dosa Yehuda yang membuat Tuhan murka dan menjatuhkan hukuman bagi mereka. Yang pertama, pemimpin-pemimpin saudara. Pemimpin-pemimpin mengandalkan kekuatan mereka. Pemimpin-pemimpin mengandalkan jabatan, mengandalkan kehebatan mereka, kepintaran mereka, prestise mereka. Pemimpin-pemimpin mengandalkan kehebatan mereka dan bukan Tuhan Allah yang mereka andalkan. Saya bilang kalau Anda sebagai pemimpin-pemimpin di sini, Anda belajar untuk apa? Andalkan Tuhan Allah. Bukan andalkan kekuatan, kehebatan Anda. Anda bisa karena Tuhan. Pemimpin-pemimpin memeras, merampas dan menindas sesama. Itu di ayat 25. Kemudian pemimpin-pemimpin cari keuntungan diri secara haram. Itu juga dibaca dalam ayat 27. Itu pemimpin saudara. Jadi mereka andalkan kekuatan, mereka memeras, merampas dan menindas sesama, cari keuntungan diri secara haram. Kemudian nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam melihat ramalan-ramalan palsu, penglihatan-penglihatan yang menipu, penglihatan-penglihatan yang berbohong. Karena pada zaman Yehezkel, Yeremia, Yesaya hidup, banyak nabi-nabi palsu, bicara atas nama Tuhan, tapi tidak. Yang ketiga, penduduk negeri melakukan pemerasan, perampokan. Itu ayat 29. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampokan. Memang kalau pemimpin sudah begitu, maka turun juga orang yang dia pimpin. Jadi betapa penting Anda bekerja di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan jadi pemimpin. Hiduplah dalam kebenaran. Karena ketika Anda hidup keluar dari kebenaran, memeras orang, orang di bawah Anda akan melihat dan mereka akan mengikuti seperti Anda. Mereka menajiskan kekudusan rumah Tuhan, menajiskan hari Sabat Tuhan. Mereka menajiskan kekudusan hukum Taurat dan hari Sabat Tuhan dengan cara menyembah berhala. Itu pada ayat 8. Kemudian mereka suka fitnah, ya. Mereka fitnah, ini penduduk-penduduk fitnah orang kiri kanan. Itu yang Tuhan lihat. Kemudian mereka melakukan perbuatan mesum, ayat 11. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya.
Dan yang lain menajiskan menantunya perempuan yang perbuatan mesum. Orang lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Saudara lihat itu sebentar terjadi di dunia saat ini. Kekejian antara istri sesama. Sudah tahu orang punya istri, tetapi berhubungan dengan dia. Kemudian bapak mantu dan anak mantu, saudara kandung memperkosa saudara-saudaranya. Itu terjadi. Dan Tuhan lihat itu pada zaman Yehezkel. Itu membangkitkan murka Tuhan. Yang Tuhan harap pemimpin-pemimpin nabi-nabi hamba Tuhan menyuarakan kebenaran supaya mereka bertobat kembali. Tetapi yang Tuhan cari, tadi firman Tuhan berkata, Tuhan mencari tapi tidak mendapatkan seorang pun. Untuk bangkit berdiri dan melihat Tuhan, kasihani mereka. Makanya Tuhan bilang, aku cari tapi tidak menemukan. Aku cari tapi sia-sia. Tidak ada orang yang mau berdiri. Bapak Ibu, Allah sedang mencari orang yang membangun tembok pada zaman akhir ini. Orang-orang yang mempunyai keinginan kuat. Orang-orang yang punya kemauan keras. Orang-orang yang punya keinginan keras. Kemauan yang keras. Orang-orang yang bergairah. Bersemangat, berkobar-kobar. Orang-orang berapi-api. Untuk apa saudara? Untuk berdoa. Tuhan cari Bapak Ibu saudara untuk bangkit dan berdoa bagi bangsa ini, bagi kota ini, negeri ini. Jangan tidur terlalu banyak saudara. Anda harus berdiri. Anda harus berdoa. Itu bukan tugas hamba Tuhan saudara. Itu bukan tugas pendeta, bukan. Itu tugas saudara dan saya. Yang sudah dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Anda sudah ditebus oleh Tuhan. Pergi, berdiri dan berdoa supaya orang lain juga bertobat. Kalau Anda ada di asrama putri atau putra, Anda berdiri dan berdoa. Doa itu punya kuasa saudara. Kalaupun saat ini mereka belum bertobat, ada waktu mereka bertobat. Anda berdiri berdoa untuk tetangga Anda. Berdiri berdoa untuk kampung Anda, negeri Anda, sanak saudara pemilih Anda. Berdiri memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Maka saya percaya ketika Anda berdiri, murka Tuhan itu akan ditarik lagi. Karena ada orang yang mau berdiri. Yes, kan aku cari, tapi tidak dapatkan seorang. Hatiku sakit, murkaku akan aku lepaskan. Saudara, kita sudah bilang Tuhan itu baik karena jatuhkan hukuman. Itu keadilan saudara. Itu keadilan Tuhan. Tuhan tetap baik untuk kita, tapi kalau Anda bikin dosa, hukuman harus jatuh. Amin. Ya kalau dapat hukuman, Anda harus terima. Ya Tuhan, beta salah, beta berdosa. Cepat-cepat koreksi diri. Bapak Ibu saudara, saya terpanggil untuk berdiri sebagai tembok. Menahan murka Allah yang akan dijatuhkan. Ini kan murka Allah atas perbuatan ini. Makanya Tuhan bilang Tuhan cari, kalau dapat murka itu Tuhan tarik. Murka Allah sebentar terjadi di muka bumi ini saudara. Saya percaya saudara, gempa susulan. Tapi ada orang berdiri untuk menahan murka Allah. Supaya tidak turun untuk kota kita. Supaya tidak turun untuk keluarga kita. Bayangkan gempa banyak-banyak tuh. Tapi jemaat dari Ambon tetap terpelihara. Corona datang serang, kita tetap terpelihara. Corona datang sampai sekarang tapi kita terpelihara tuh. Karena apa? Ada doa yang naik. Menahan murka Allah tidak boleh turun di jemaat Ari Hidup Ambon. Tapi di sini ada berkat, ada promosi, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan berikan. Itu buktinya bahwa tembok berdiri sehingga murka Allah tidak jatuh untuk kita. Bapak Ibu saudara, syarat untuk membangun tembok. Ada syaratnya saudara. Satu, orang itu harus bangun hubungan dengan Tuhan. Betul? Untuk Bapak Ibu saudara berdiri membangun tembok, mendirikan tembok, harus membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, orang itu harus hidup kudus. Jadi supaya Bapak Ibu saudara berdiri untuk berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau hubunganmu sudah rusak, sekarang mulai bangun hubungan. Kerinduan, kelaparan untuk berdoa, menyembah. Lalu harus hidup benar, hidup kudus. Tinggalkan sanga kotoran dunia itu. Saudara lihat Abraham berdiri dan bernegosiasi dengan Allah. Dia bilang, Tuhan, kalau ada berapa orang di Sodom Tuhan, bisakah Tuhan angkat murka itu? Jadi saudara lihat Abraham berani berdiri, mengapa? Karena dia bangun hubungan dengan Tuhan. Karena dia hidup benar. Makanya negosiasi dengan Tuhan. Bisakah saya Tuhan? Ini luar biasa. Saudara dan saya terpanggil sebagai Abraham untuk berdoa. Seperti Abraham. Musa juga berani bersahabat untuk umat Allah. Tuhan bilang, Musa pindah. Beta punya murka mau turunkan untuk orang Israel. Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan musnahkan mereka, hapuslah namaku dari kitab kehidupan. Hapus beta pun nama Tuhan.
Itu luar biasa, orang-orang yang mau berdiri akhirnya tidak terjadi pemusnahan. Murka Tuhan tidak jatuh. Ester berani berdiri mendobrak undang-undang media Persia untuk menghadap raja. Amin Bapak Ibu. Dia berani berdiri karena dia bangun hubungan dengan Tuhan. 3 hari dia harus berpuasa menghadap Tuhan. Tapi saya percaya kebiasaan dia sudah berpuasa. Makanya ketika masalah dia ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Ester berdiri untuk bangsanya, mendobrak undang-undang media Persia, menghadap raja. Itu tidak gampang, tapi dia mau berdiri. Sudah lihat Elia juga berdiri demonstrasi kuasa Allah di hadapan Raja Ahab dan di hadapan nabi-nabi Baal yang disembah oleh istrinya Isabel. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, lihat Elia berdiri dengan berani. Dia minta api turun dari surga. Itu luar biasa saudara. Kenapa dia bisa berani? Karena dia bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, dia hidup benar. Selama Anda hidup benar, bangun hubungan dengan Tuhan, lakukanlah. Lakukan seperti Abraham, Musa, Ester, Elia. Maka Anda akan melihat hal-hal supranatural terjadi. Jangan katakan saya yang bisa. Anda bisa. Anda bisa. Anda bisa. Amin. Berdirilah.